Selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas individu yang saya buat dari kelompok 2 CPNS Kabupaten Mahakam Ulu kelas 104. Oleh sebab itu, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan langsung menyampaikan isi dari PowerPoint saya. Baik, akan langsung saya masuk. PowerPoint saya yang saya beri judul dengan Tan Malaka dan Teguh Proklamasi sebagai motivasi dan semangat bagi ASN. Tan Malaka. Siapa itu Tan Malaka? Jadi, Tan Malaka adalah salah satu tokoh pahlawan yang menjadi inspirasi saya untuk mencontoh nilai kepahlawanannya dalam mengabdi pada negara, yaitu adalah Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia yang bahkan sering terlupakan dalam sejarah. Berikut biografi singkat mengenai Tan Malaka, yaitu memiliki nama asli Sultan Ibrahim dengan gelar Datuk Sultan Malaka yang lahir di Nagara Pandan Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat pada tahun 1897. Tan Malaka menempuh pendidikan di Quick School, Sekolah Guru Negeri di Bukit Tinggi, lalu melanjutkan studi di Rijkswijk School di Belanda. Sekembalinya di Indonesia, ia menjadi guru dan aktif dalam gerakan politik. Setelah kembali ke Indonesia, dia kemudian diasingkan ke beberapa pulau, dan salah satunya Pulau Jawa. Dan kemudian Tan Malaka gugur oleh militer Indonesia pada tanggal 21 Februari 1949 di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah yang dianggap bersikap moderat terhadap Belanda, meskipun kematiannya tragis dan dirahasiakan selama bertahun-tahun. Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 tahun 28 Maret tahun 1963. Berikut ialah peran Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan sebagaimana contoh dan motivasi semangat bagi seorang ASN. Tan Malaka adalah orang pertama yang secara sistematis menulis dan mempublikasikan gagasan mengenai Republik Indonesia melalui bukunya yang berjudul Narde Republik Indonesia, yang bisa diartikan juga sebagai Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Tan Malaka juga berperan dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ia juga mendirikan sekolah dan aktif mengajar anak-anak buruh perkebunan di Sumatera Utara sebagai upaya mencerdaskan rakyat dan membangun kesadaran nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan, Tan Malaka sangat menentang segala bentuk perundingan dan kompromi dengan Belanda. Ia menuntut merdeka 100%. Ia juga terlibat dalam pembentukan Persatuan Perjuangan bersama tokoh-tokoh lain, termasuk Jenderal Sudirman, yang bertujuan menentang politik perundingan pemerintah saat itu yang dikabineti oleh Kabinet Syahrir. Kisah Tan Malaka sendiri adalah cerminan dari seorang revolusioner sejati yang mendedikasikan seluruh hidupnya, bahkan hingga akhir hayatnya, untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya. Kemudian saya lanjut ke Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi merupakan salah satu monumen bersejarah yang menjadi simbol penting kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia yang terletak di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Tugu ini didirikan sebagai penghormatan atas momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tugu Proklamasi dibangun pada tahun 1971 sebagai wujud penghargaan kepada dua pahlawan nasional Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, yang berperan penting dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia, Tugu ini memiliki bentuk yang unik dengan 3 batang pilar yang melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pilar-pilar tersebut juga melambangkan 3 aspek penting dalam pembangunan negara, yaitu nasionalisme, religiusitas, dan kemanusiaan.
Monumen yang berada di kompleks ini terdiri dari beberapa tugu yang dibangun dalam periode waktu terdekat, dalam waktu periode berbeda, masing-masing membawa pesan sejarah yang mendalam. Yang pertama adalah Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia atau sering juga disebut dengan Tugu Wanita. Yang kedua adalah Tugu Petir atau Tugu Kilat, dan yang terakhir adalah Monumen Pahlawan Proklamator yang Proklamator Soekarno-Hatta. Kemudian semangat yang dapat kita rasakan sebagai motivasi semangat bagi seorang ASN ialah makna dari Tugu Proklamasi sangatlah dalam. Sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah pada tahun 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah ini menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia dalam menumbuhkan tekad untuk merdeka dan berdiri di atas tanah airnya sendiri. Kemudian juga menjadi tempat inspirasi generasi muda Indonesia. Melihat monumen ini, mereka diingatkan akan pentingnya memiliki semangat juang dan cinta tanah air. Tugu Proklamasi menjadi cerminan dari semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan rintangan untuk meraih kemerdekaan dan membangun bangsa. Tugu Proklamasi berfungsi sebagai tempat penghormatan dan ziarah bagi para pahlawan serta pejuang kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kawasan di sekitar Tugu ini menjadi lokasi pelaksanaan upacara bendera dan berbagai kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Momen ini dihadiri oleh para pejabat, tokoh, masyarakat hingga warga biasa yang datang untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan menghargai pengorbanan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ialah relevansi perjuangan Tan Malaka dan Tugu Proklamasi sebagai motivasi bagi semangat bagi seorang ASN. Di sini saya mendapatkan 6 poin. Yang 6 poinnya akan saya bagi menjadi 3 semangat dari Tan Malaka dan 3 lagi dari semangat yang bisa kita ambil dari Tugu Proklamasi. Yang pertama, menjadi konseptor bagi bangsa dan daerah. Sebagai ASN, kita tidak hanya bertugas melaksanakan rutinitas, tapi harus mampu menjadi konseptor atau pemikir yang berani merumuskan solusi dan inovasi jangka panjang, seperti konsep Tan Malaka tentang Republik. 2. Semangat merdeka 100% dari intervensi dan korupsi. Konsep merdeka 100% sendiri ialah harus dimaknai sebagai komitmen ASN untuk merdeka dari intervensi politik kotor dan merdeka dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3 adalah sikap pantang menyerah dan pengorbanan diri. Seorang ASN harus memiliki etos kerja yang tinggi dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan birokrasi, keterbatasan sumber daya, atau kritik publik. Dedikasi diri Anda untuk kemajuan bangsa tanpa mengharapkan balasan semata, persis seperti apa yang dilakukan oleh Tan Malaka sendiri ya. Dia berjuang untuk demi kemerdekaan Indonesia tanpa perlu diketahui oleh orang lain dan tanpa balasan yang dia inginkan. Pada dasarnya itu hanyalah pada dari hati nuraninya sendiri untuk membentuk Indonesia lebih maju. Kemudian lanjutannya ini adalah dari Tugu Proklamasi. 4. Inisiatif dan tulus melaksanakan tugas dan kewajiban. Tugu pertama yang didirikan ialah Tugu Wanita, adalah hasil dari swadaya rakyat, menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak menunggu perintah, tapi datang dari inisiatif tulus masyarakat. ASN harus termotivasi untuk melayani rakyat dengan ketulusan dan inisiatif yang sama, bukan hanya menunggu perintah atasan. Pelayanan publik juga adalah panggilan untuk melunasi utang sejarah kepada para pejuang dan rakyat biasa yang telah berkorban. ASN harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima adalah semangat dan berani berinovasi. Tugu Petir melambangkan peristiwa yang mengguncang dunia, yakni kemerdekaan sebuah bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Peristiwa ini mengubah takdir motivasi bagi ASN. Pekerja ASN sekecil apapun harus memiliki dampak yang signifikan dan tidak boleh hanya sekedar rutinitas. ASN harus berani berinovasi dan menciptakan solusi yang benar-benar mengubah dan memperbaiki layanan publik, bukan hanya untuk keuntungan semata, tapi ciptakanlah gemuruh positif dalam kinerja dan pelayanan kita.
Kemudian adalah konsistensi dalam penghormatan visi. Monumen proklamator adalah peringatan bahwa dua tokoh besar telah meletakkan visi tentang negara berdaulat. ASN adalah penjaga visi bernegara yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita kemerdekaan. Tugas kita harus menjaga integritas dan melanjutkan perjuangan dengan bekerja secara profesional dan anti korupsi. Konsisten dalam memegang teguh nilai-nilai dasar ASN adalah bentuk penghormatan terbaik kepada para proklamator. Penutup, maka sebagai penutup bisa saya simpulkan dari pemaparan di atas ialah bahwa kita sebagai ASN ataupun PNS adalah ahli waris dua kekuatan, yaitu dua kekuatan dari yang saya sebutkan, saya pilih di atas, yaitu Tan Malaka dan Tugu Proklamasi, yaitu visi revolusioner Tan Malaka dan aksi tulus rakyat di Tugu Proklamasi. Tugas kita adalah menggabungkan keduanya dengan berpikir cerdas, logis, dan visioner sambil bertindak tulus, inisiatif, dan berintegritas penuh demi terwujudnya Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Sekian sedikit kutipan kata-kata dari Tan Malaka. Setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya siasat, seindah-indahnya hidup ialah perjuangan. Tan Malaka. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky Rahman, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.